Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Quaro TV. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat dekat di hati banyak dari kita, yaitu keajaiban istighfar dan sedekah sebagai salah satu terapi Islami untuk mendapatkan keturunan. Kita tahu, bagi banyak pasangan, menantikan buah hati itu adalah sebuah perjalanan iman, perjalanan ikhtiar yang luar biasa. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan sama-sama mengupas sebuah pendekatan spiritual yang sangat kuat dalam tradisi Islam, yang insya Allah bisa menjadi jalan untuk memohon karunia tersebut. Kita mulai dari fondasi yang paling kokoh, yaitu janji Allah sendiri. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Ayat ini, Masya Allah, adalah pengingat yang begitu menenangkan. Ini adalah jaminan bahwa dalam setiap penantian kita, setiap doa yang kita panjatkan, itu pasti didengar, dan setiap usaha kita harus dimulai dengan keyakinan penuh bahwa kita tidak pernah sendirian. Sekarang, mari kita masuk ke bagian pendahuluannya. Kita semua paham betul, perjalanan menantikan buah hati itu adalah sesuatu yang sangat-sangat personal, seringkali penuh dengan tantangan, baik secara emosional maupun spiritual. Ya, ini adalah sebuah ujian kesabaran, ujian keikhlasan, dan yang paling penting, ujian keyakinan kita kepadanya. Jadi, anggap saja pembahasan kita kali ini sebagai sebuah panduan yang mendukung. Perlu digarisbawahi, kita sama sekali tidak menggantikan usaha medis ya, justru kita melengkapinya. Melengkapinya dengan apa yang kita sebut sebagai ikhtiar langit, sebuah usaha spiritual untuk menguatkan jiwa kita dan menyempurnakan doa-doa kita di hadapan Sang Pencipta. Oke, sekarang kita sampai pada pertanyaan intinya. Kenapa sih harus istighfar dan sedekah? Apa yang membuat dua amalan ini dianggap begitu dahsyat dalam tradisi Islam, terutama saat kita bicara soal memohon keturunan? Nah, mari kita coba bedah satu persatu fondasi spiritual di baliknya. Yang pertama, istighfar. Istighfar itu teman-teman jauh lebih dalam dari sekedar ucapan astagfirullah. Istighfar adalah kondisi hati yang betul-betul rendah, mengakui semua kelemahan kita, dan dengan tulus kita kembali kepada lautan rahmat Allah. Coba bayangkan ini seperti kita membersihkan pipa yang tersumbat oleh kotoran. Dengan istighfar, kita membersihkan sumbatan-sumbatan dosa itu supaya rahmat Allah bisa mengalir deras tanpa ada hambatan lagi. Nah, yang kedua adalah sedekah. Ini adalah wujud rasa syukur kita dalam bentuk aksi nyata. Saat kita memberi, kita itu seolah-olah sedang bilang, "Ya Allah, aku sangat bersyukur atas apa yang telah Engkau berikan, dan aku percaya Engkau akan membalasnya dengan yang jauh lebih baik." Jadi, sedekah ini adalah cara kita mengetuk pintu kemurahan Allah secara aktif. Jadi, coba kita lihat bagaimana keduanya ini bekerja secara sinergis, saling melengkapi. Keren banget. Istighfar itu tugasnya membersihkan jalan dari segala penghalang dosa di masa lalu. Nah, setelah jalannya bersih, sedekah datang untuk secara aktif mengundang kebaikan dan keberkahan baru masuk ke jalan yang sudah mulus itu. Ini benar-benar kombinasi spiritual yang luar biasa kan? Teorinya memang indah sekali, tapi gimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Tenang, ini bukan sesuatu yang rumit. Mari kita lihat bagaimana konsep ini bisa kita wujudkan menjadi sebuah amalan praktis. Jalurnya itu sebenarnya sangat sederhana dan bisa langsung kita amalkan. Langkah pertama tentu saja adalah niat. Luruskan niat kita, khususkan amalan ini dengan harapan untuk dianugerahi keturunan yang soleh dan solehah. Langkah kedua, kuncinya adalah konsisten atau istiqomah. Jadikan istighfar itu bagian dari zikir harian kita, dan bersedekahlah sesering mungkin. Nggak perlu nunggu banyak, sedikit pun jadi. Dan yang paling penting, langkah ketiga, tawakal. Lakukan semuanya dengan keyakinan penuh, lalu serahkan hasilnya total kepada Allah, lepaskan semua rasa cemas. Satu hal yang penting sekali untuk kita ingat, esensi dari ikhtiar spiritual ini adalah prosesnya. Usaha kita untuk terus mendekat kepada Allah, hubungan yang kita bangun lewat istighfar dan sedekah itu sendiri sudah merupakan sebuah kemenangan yang luar biasa, terlepas dari apapun hasilnya nanti. Nah, sekarang kita masuk ke bagian soal hasil. Apa sih hasilnya? Dalam tradisi Islam, hasil dari amalan seperti ini tuh tidak dilihat sebagai satu tujuan tunggal saja, tapi lebih luas dari itu, yaitu sebagai curahan rahmat dalam berbagai bentuk yang mungkin tidak kita duga-duga. Disinilah kita perlu meluruskan pemahaman kita. Ini sama sekali bukan transaksi. Kita tidak sedang membeli sebuah anugerah dengan istighfar dan sedekah. Bukan begitu cara kerjanya. Sebaliknya, kita sedang membuka diri selebar-lebarnya untuk menerima curahan rahmat Allah yang tak terbatas, dalam bentuk apapun yang terbaik menurut ilmunya. Coba deh perhatikan potensi keberkahan yang ada di sini. Keberhasilannya itu dibingkai dengan sangat luas. Mungkin kita memulai perjalanan ini dengan satu harapan spesifik, tapi di tengah jalan kita justru menemukan ketenangan hati yang luar biasa, ikatan pernikahannya makin kuat, dan rasa dekat dengan Allah yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Itu semua adalah hadiah-hadiah tak ternilai dari proses ini sendiri. Dan tentu saja, atas kehendaknya, karunia keturunan yang kita harapkan.
Oke, sebagai kesimpulan, apa sih intisari yang bisa kita bawa pulang dari pembahasan tentang ikhtiar spiritual ini? Intinya begini teman-teman, jalan istighfar dan sedekah adalah tentang membangun dan memperkuat hubungan kita dengan Sang Pencipta. Prosesnya itu sendiri, membersihkan jiwa kita, berbagi dengan sesama, itulah kemenangan yang sejati. Apapun hasil akhirnya nanti, perjalanan ini pasti akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih ikhlas, dan jauh lebih dekat dengannya. Saya ingin menutup pembahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama. Coba kita pikirkan, di luar satu tujuan spesifik seperti keturunan, bagaimana sih sebetulnya amalan memohon ampunan dan bersedekah ini bisa memperkaya hubungan kita dengan Allah dalam semua aspek kehidupan? Bukan lagi sebagai cara mencapai tujuan, tapi sebagai sebuah gaya hidup yang terus-menerus menghubungkan kita dengan sumber segala rahmat. Sekian pembahasan kali ini terkait keajaiban istighfar dan sedekah. Jangan lupa share and like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.